Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mukaroma. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Yang pertama, pastikan kalian sudah menyiapkan kabel yang sudah dikriting dan juga 2 mikrofon. Lalu kalian buka aplikasi Winbox. Setelah semuanya terpasang, kalian membuat IP address terlebih dahulu ya. Dan IP-nya itu tuh ditentukan sesuai yang ada di dalam soalnya. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.41.1/25. Lalu saya mendapatkan IP untuk jaringan wireless yaitu 192.168.42.1/24. Dan itu mengarah ke Ether 3. Terus selanjutnya kita buka DHCP server ya. DHCP server sendiri berfungsi untuk menyediakan dan mengelola konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Lalu di DHCP server kita memasukkan Ether 2. Nah, untuk di address space ini kita langsung next aja sampai di address give out. Lalu pada address give out jangan lupa diubah menjadi klien yang diminta ya teman-teman. Nah, di sini yang diminta itu 99 klien. Jadi kita ubah menjadi 192.168.41.2 sampai 192.168.41.100. Lalu kita next saja pada bagian list time-nya ya teman-teman. Nah, kita next saja sampai dia successfully ya. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan DHCP client ya teman-teman. DHCP client ini sendiri berfungsi untuk meminta dan menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server agar dia dapat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan tanpa perlu konfigurasi manual. Nah, di DHCP client ini kita arahkan pada Ether 1 yang tercolok oleh ISP ya. Lalu kita apply dan oke. Kita tunggu sampai dia bound ya teman-teman. Kalau masih searching kita tungguin saja. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan SNTP client. Apa sih itu SNTP client? SNTP client adalah perangkat yang meminta dan menerima informasi waktu dari server waktu. Tujuannya sendiri adalah untuk mensinkronisasi jam sistem perangkat tersebut dengan sumber waktu yang lebih akurat. Nah, di SNTP client ini jangan lupa enable-nya dicentang ya teman-teman. Dan kita akan menambahkan server DNS name dengan name id.pool.mpp.org. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke bagian firewall filter rule. Nah, di sini aku akan menambahkan untuk log ya teman-teman. Nah, chain ini input. Lalu pada bagian actionnya kita log. Dan jangan lupa di bawahnya itu ada kotak log kecil gitu, dan itu jangan lupa dicentang juga ya teman-teman. Nah, di bawahnya lagi itu ada tulisan log prefix. Itu juga jangan lupa diisi. Boleh juga menggunakan nama kita atau nama apapun. Lalu kita masuk pada bagian sistem login. Nah, di situ kita menambahkan action. Name-nya tidak usah diganti. Lalu type-nya kita ganti menjadi Dix ya teman-teman. Dan juga file name-nya kita ganti nama menjadi satu nama yang sama dengan yang tadi itu. Lalu jangan lupa di play dan oke. Lanjut lagi, ini masih pada bagian login ya teman-teman. Nah, di sampingnya itu ada tulisan rules. Nah, di situ kita akan mengubah topiknya menjadi account dan prefixnya juga menjadi satu nama yang sama ya teman-teman. Nah, action ini kita masukkan ke action yang tadi kita buat namanya.
lalu di apply dan oke. Lalu pada bagian firewall filter rule, NAT itu aku menambahkan chain itu tuh RSCHDD dan juga source address itu tuh 192.168.10.0/25 dan out interface itu tuh yang tersatu. Lalu di bagian actionnya kita ganti menjadi masquerade ya teman-teman. Nah, masquerade sendiri adalah proses mengganti alamat IP atau port sumber dalam header paket dengan alamat IP atau port yang lain. Lalu kita apply dan oke. Lalu ini masih pada bagian firewall. Nah, kita masuk ke firewall filter rules. Di sini saya akan ngeblocking untuk router ya teman-teman. Kita isi chainnya itu input, source address itu tuh 192.168.41.2 sampai 192.168.41.50 dan DST addressnya adalah 192.168.41.1 dan in interface-nya itu mengarah ke header 2. Lalu di bagian actionnya itu kita ganti menjadi drop ya teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita lanjut untuk ngeblocking wirelessnya ya teman-teman. Nih, kita buka lagi firewall filter rules. Nah, chainnya ini kita ganti menjadi forward. Terus source address-nya itu tuh 192.168.41.51 sampai 192.168.41.100. Lalu DST address-nya itu tuh adalah 192.168.42.0/24. Jangan lupa pakai slash ya kalau yang forward ini. Lalu di in interface-nya kita tetap menggunakan yang kedua. Dan jangan lupa actionnya diganti menjadi drop. Lalu kita lanjut lagi, ini masih di firewall ya teman-teman. Di sini kita masuk pada bagian firewall NAT. Ini untuk web proxy ya teman-teman. Nah, chain ini kita ganti menjadi DST NAT dan juga protokolnya TCP. Lalu DST portnya kita ubah menjadi 80. Lalu in interface-nya kita mengarah ke Ether 3. Lalu di bagian actionnya itu kita ubah menjadi redirect dan jangan lupa to port C kita ganti menjadi 80. Lalu kita apply dan oke. Nah, ini adalah tampilan untuk lognya ya teman-teman. Seperti ini tampilannya yang ada di atas. Kalian bisa lihat. Nah, untuk yang di sini ini itu terletak pada file ya teman-teman. Kalian bisa cek aja di situ. Nanti nama kalian akan muncul di situ. Lalu kita lanjut lagi ke IP hotspot. Kita buka pada bagian IP, lalu kita cari hotspot dan kita klik saja ya teman-teman. Nah, di bagian hotspot ini kita masuk ke bagian serversnya nih ya teman-teman. Lalu kita klik pada hotspot setup yang ada di atas kanan teman-teman. Lalu kita arahkan pada Ether 3. Lalu kita next saja, tapi jangan lupa dicek ya teman-teman, takut ada yang salah. Lalu kita next sampai address pool of network. Nah, di situ jangan lupa diubah ya teman-teman, sebagaimana yang diminta dalam soal. Nah, di soal ini dia meminta untuk 99 client. Jadi aku ubah di sampai 100. Lalu kita next. Lalu kadang di bagian select certificate itu tuh dia bukan non. Jadi kita ubah menjadi non dulu ya teman-teman agar bisa next ke selanjutnya. Nah, pada bagian ini IP address SMTP server tidak usah diubah ya teman-teman. Kita lanjut saja. Dan untuk DNS servernya kita langsung next saja. Tidak usah ada yang diganti. Nah, kita next sampai selesai dan nanti akan tampilannya seperti ini ya yang ada di atas. Lalu kita
pindah ke sebelahnya, yaitu di server profiles. Nah, kita klik 2 kali ya teman-teman. Nanti akan muncul di general dan kita akan pindah ke bagian tengah, yaitu bagian login. Nah, cookie-nya itu jangan lupa dimatiin ya teman-teman. Lalu setelah cookie-nya dimatiin, kita ke sampingnya lagi, yaitu di radius. Nah, di radius ini kita jangan lupa centang pada bagian use radius. Lalu kita apply dan oke. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian radius ya teman-teman. Kita klik. Nah, kita akan centang pada bagian hotspotnya dan juga addressnya kita ganti menjadi 127.0.0.1 dan juga secretnya kita isi teman-teman, itu 1, 2, 3. Lalu kita apply dan juga oke. Lanjut pada bagian web proxy, kita buka IP, lalu dia itu ada di paling bawah teman-teman, namanya web proxy. Kita klik saja ya. Nah, di bagian web proxy ini jangan lupa enable-nya dicentang dan juga kita ganti chat administratornya menggunakan nama kita, yaitu Lulu peserta TKJ Harbas. Lalu kita apply dan akses. Nah, sesudah diakses ini akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita akan memasukkannya dengan cara mengklik tanda tambah yang ada di atas dan juga kita memasukkan DST hostnya dulu ya teman-teman, yaitu e-learning.stmi.ec.id. Lalu actionnya jangan lupa diganti menjadi deny ya teman-teman. Kenapa sih harus diganti menjadi deny? Biar tidak masuk. Nah, action deny ini setahu aku itu fungsinya untuk ngeblokir gitu ya teman-teman. Nah, yang tadi itu untuk blocking site. Selanjutnya kita akan memblocking file ya teman-teman, yaitu kita masukkan lagi dengan klik tanda tambah yang ada di atas. Nah, sekarang kita masukin itu tuh pada bagian path-nya ya teman-teman, yaitu bintang.mkv. Lalu actionnya tetap deny ya teman-teman, lalu apply dan oke. Lanjut, untuk yang kedua adalah kita klik lagi tanda tambah yang ada di atas, lalu pada bagian path-nya kita isi menjadi bintang.mp3. Nah, actionnya itu tetap deny ya teman-teman, lalu kita apply dan oke. Kabelnya itu jangan lupa dicabut dan kita pindah pada mikrotik yang kedua ya teman-teman, lalu kita connecting kembali. Nah, di mikrotik yang kedua ini kita akan menambahkan bridge ya teman-teman. Nah, bridge ini yaitu seperti ini saja, tidak ada yang diganti ya teman-teman. Lalu kita mulai dan oke. Lalu kita next ke sebelahnya, yaitu pada bagian port. Nah, di bagian ini interface-nya kita ubah menjadi bilan 1. Lalu bridge-nya tetap bridge saja ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat. Lalu kita apply dan juga oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian wireless. Kita nyalakan dulu dengan klik sekali, lalu kita centang yang ada di atas bagian ini ya teman-teman. Lalu kita klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Modenya kita ganti menjadi AP Bridge dan bandnya itu tuh kita ganti menjadi BGN ya teman-teman. Lalu SSID-nya juga jangan lupa diganti sesuai yang ada di soal. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Lalu setelah sudah, kita coba sambungkan ke wifi-nya ya teman-teman yang sudah kita buat tadi. Kalau memang bisa, berarti bisa tersambung. Nanti akan muncul tampilan ini dan kita akan coba masuk ke username-nya ya teman-teman dengan menggunakan IP 192.168.41.1/username ya teman-teman. Nanti kalau sudah, kita akan login menggunakan admin dan login.
Nah, setelah itu kita akan membuat profilnya dulu ya teman-teman, seperti yang ada di atas ini. Menggunakan nama kita, lalu kita create. Dan jangan lupa di save profiles juga ya teman-teman, biar muncul. Lalu kita next pada bagian routers. Nah, di routersnya ini kita namain pakai nama kita, dan juga IP address ini disamain sama yang tadi ada di networking, yaitu 127.0.0.1. Lalu short scriptnya juga jangan lupa diisi ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3. Lalu kita add. Lalu pada bagian user ini kita add dengan batch ya teman-teman, biar langsung membuat banyak voucher. Nah, di number of usernya ini kita isi 20 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu username lagi kita isi 3, dan juga passwordnya itu 3. Lalu size profile kita ganti menjadi nama kita yang tadi sudah kita buat. Lalu kita add teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah terbuat nanti akan tampilan seperti ini. Ini sudah ada 20 akun buat di login ke wifi yang tadi kita buat teman-teman. Lalu kita coba lihat fiturnya teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa kita masukkan ke halaman login yang tadi kita buat. Lalu kita coba di comment prompt untuk mengecek apakah benar router itu sudah keblokir atau belum, dengan menggunakan IP ping 192.168.41.1. Tapi jangan lupa diubah dulu ya teman-teman pada IP address-nya. Nah, di situ yang paling atas kita ubah dulu menjadi IP yang di bawah 50, seperti 49, 48, 47, 416, seterusnya. Di situ jangan lupa diubah, lalu play dan juga oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba blokir wireless. Nah, jangan lupa diubah juga ya, jadi 100 belakangnya. Nah, untuk itu tuh jangan lupa menggunakan IP config/renew, itu untuk mengubah IP yang ada di dalamnya. Lalu kita cek lagi dengan menggunakan command IP config. Kita cek apakah sudah terubah atau belum seperti yang di atas ini, dan ternyata sudah terubah. Lalu kita cek ping lagi. Ini nih dapat IP wireless ini dari mana sih? Dari HP yang kita konekin ke wifi-nya ya teman-teman, yaitu aku dapet di 42.100, jadi ping 192.168.42.100, dan hasilnya RTO ya teman-teman, seperti yang ada di atas. Nah, setelah login pada wifi kita buat, kita akan mengecek blocking setnya ya teman-teman. Nah, ini nih blocking setnya. Oh iya, FTP dulu teman-teman. Jadi kita cari di Google atau teman-temannya, yaitu Index and Coffee. Nah, kita itu ngecek di situ, pokoknya ada salah satu link, kita klik saja. Nah, kalau tampilannya seperti yang ada di atas, itu berarti berhasil ya teman-teman web proxy-nya. Nah, selanjutnya itu blocking file. Oh, tadi blocking file teman-teman, bukan blocking site. Nah, yang ini blocking file mp3. Nah, sama caranya kayak tadi, kita cari dulu di Google Chrome atau sejenisnya Index mp3, lalu kita klik salah satu linknya. Nanti kalau munculnya langsung seperti ini, berarti web proxy kita berhasil ya teman-teman. Lalu ini adalah tampilan pada blocking site ya teman-teman. Kita di Google atau yang lain-lainnya, kita ketik learning.smti.ac.id. Pakainya HTTP teman-teman, jangan HTTPS. Kalau HTTPS pasti tidak bisa. Nah, kalau langsung muncul seperti yang ada di atas ini, berarti dia sudah berhasil ya teman-teman.